Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Manajemen Biaya kelas G, akan menyampaikan materi presentasi kami mengenai Balance Scorecard Quality and Time. Sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Cahyo Priyatno, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, atas kesempatannya sehingga kami dapat menyampaikan materi presentasi kami ini dengan baik dan benar. Kelompok kami beranggotakan Anastasia Rizky Salsabila, Editya Intan, Lintang Putri, Kunta Anggita, dan Santika Amelia. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu bagaimana kualitas sebagai alat kompetitif, yang kedua menggunakan ukuran non-finansial untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas, dan yang ketiga mengevaluasi kinerja kualitas perusahaan. Yang pertama, kualitas sebagai alat kompetitif. American Society for Quality mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang dibuat untuk dilakukan menurut spesifikasi untuk memuaskan pelanggan pada saat pembelian dan selama penggunaan. Saat ini, banyak perusahaan di seluruh dunia melihat kualitas sebagai sumber penting keunggulan kompetitif strategis. Kualitas menurut Balance Score terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, perspektif finansial atau biaya kualitas, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produksi produk berkualitas rendah atau biaya yang timbul sebagai akibat dari produk tersebut. Biaya ini diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, biaya pencegahan, kemudian biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal. Yang kedua adalah perspektif pelanggan atau ukuran kepuasan pelanggan non-finansial. Menurut manajer Formrock, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi harus mengarah pada biaya kegagalan eksternal yang lebih rendah, biaya kualitas yang lebih rendah, dan pendapatan masa depan yang lebih tinggi karena retensi pelanggan yang lebih besar, loyalitas, dan iklan dari mulut ke mulut yang positif. Kepuasan pelanggan yang lebih rendah merupakan indikasi dari biaya kegagalan eksternal masa depan yang lebih tinggi dan biaya kualitas. Kemudian yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal atau menganalisis masalah kualitas dan meningkatkan kualitas bisnis. Kemudian yang terakhir adalah perspektif belajar dan pertumbuhan. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa perspektif finansial dibagi dalam 4 kategori. Nah, 4 kategori itu adalah biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produksi produk yang tidak sesuai spesifikasi. Kemudian yang kedua adalah biaya penilaian, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi unit produk mana yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk produksi yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Dan kemudian yang terakhir adalah biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya produk cacat setelah dikirim ke pelanggan. Berikut merupakan proses pengambilan keputusan pada Balance Scorecard. Yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian. Kemudian dari situ kita mendapatkan informasi. Dan yang ketiga, kita membuat prediksi tentang masa depan. Nah, yang terakhir, kita dapat membuat keputusan dengan memilih di antara alternatif dari yang telah kita prediksi sebelumnya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pendekatan penetapan biaya. Yang pertama, ada identifikasi objek biaya yang dipilih. Yang kedua, ada identifikasi biaya langsung kualitas produk. Selanjutnya, ada pemilihan basis alokasi aktivitas dan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya kualitas tidak langsung ke produk. Yang selanjutnya ada identifikasi biaya kualitas tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi biaya. Selanjutnya ada hitung tarif per unit dari setiap basis alokasi biaya. Yang lainnya yaitu hitung total biaya kualitas dengan penambahan semua biaya kualitas langsung dan tidak langsung yang ditugaskan ke produk. Dan langkah yang terakhir yaitu hitung biaya tidak langsung kualitas yang dialokasikan ke produk. Nah, pada slide selanjutnya disajikan contoh analisis biaya kualitas COQ berbasis aktivitas.
From Rob mengidentifikasi jumlah total jam inspeksi di semua produk sebagai dasar alokasi biaya untuk aktivitas inspeksi. Hal ini bertujuan menghindari detail yang tidak diperlukan. Selanjutnya yang kedua, menggunakan ukuran non-finansial untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas. Pembahasan pada slide selanjutnya berisi tentang perspektif pelanggan, ukuran kepuasan pelanggan non-finansial. Manajer From Rob melacak ukuran kepuasan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama ada informasi riset pasar tentang preferensi pelanggan dan kepuasan pelanggan dengan fitur produk tertentu atau sebagai ukuran kualitas desain. Yang kedua yaitu ada presentase pelanggan yang sangat puas. Yang ketiga, jumlah unit cacat yang dikirim ke pelanggan sebagai presentase dari total unit yang dikirim. Yang keempat, ada presentase produk yang cacat setelah dikirimkan ke pelanggan. Yang kelima, yaitu rata-rata keterlambatan pengiriman. Dan keenam, tingkat pengiriman tepat waktu. Serta yang terakhir, yaitu jumlah keluhan pelanggan. Perspektif proses bisnis internal menganalisis masalah kualitas dan meningkatkan kualitas. Bahkan kontrol atau control card. Kontrol kualitas statistik juga disebut kontrol proses statistik. Adalah cara formal untuk membedakan antara variasi acak dan non-acak dalam proses operasi. Variasi acak terjadi, misalnya, ketika fluktuasi kebetulan dan kecepatan peralatan menyebabkan produksi cacat, seperti printer 3D yang menghasilkan objek yang memiliki lubang kecil di dalamnya atau objek dengan warna yang tidak rata. Variasi non-acak terjadi ketika produk cacat diproduksi sebagai akibat dari masalah sistematis seperti pengaturan kecepatan yang salah, desain bagian yang cacat, atau kesalahan penanganan bagian komponen. Diagram Pareto atau Pareto diagram. Diagram Pareto merupakan bagan yang menunjukkan seberapa sering setiap jenis cacat yang terjadi, diurutkan dari yang paling sering hingga yang paling jarang. Diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat sering juga disebut sebagai diagram ikan. Diagram sebab akibat mengidentifikasi proses penyebab cacat dalam sebuah operasi dengan menggunakan diagram tulang ikan, di mana tulang punggung dalam diagram mewakili masalah yang sedang diperiksa. Sedangkan tulang besar yang keluar dari tulang punggung mewakili kategori utama penyebab potensi kegagalan. Diagram ini mempunyai tujuan untuk mengurangi tingkat kecacatan. Perspektif belajar dan pertumbuhan, peningkatan kualitas. From Rob mengukur faktor-faktor berikut dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam balance scorecard. Yang pertama, pengalaman dan kualifikasi desain. Yang kedua, pelatihan karyawan. Presentasi karyawan yang dilatih dalam berbagai metode peningkatan kualitas. Yang ketiga, kepuasan karyawan. Rasio karyawan yang menunjukkan kepuasan tinggi terhadap jumlah total karyawan yang disurvei. Yang keempat, perputaran karyawan. Rasio jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan dengan rata-rata jumlah karyawan. Dan yang kelima, pemberdayaan karyawan. Rasio jumlah proses di mana karyawan memiliki wewenang untuk membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan supervisor dengan jumlah total proses. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, mengevaluasi kinerja kualitas perusahaan. Untuk mengevaluasi kinerja kualitas perusahaan, manajer From Rob menggunakan ukuran finansial atau COQ dan non-finansial. Contoh ukuran keuangan dan non-keuangan yang dapat digunakan manajer dalam balance scorecard untuk mengevaluasi kinerja perusahaan terkait waktu adalah kerugian pendapatan dari penundaan, waktu respons pelanggan, kinerja tepat waktu, waktu siklus produksi rata-rata, dan jumlah karyawan yang dilatih untuk mengelola kemacetan. Keuntungan dari tindakan COQ. Yang pertama, langkah-langkah COQ memfokuskan perhatian manajerial pada efek kualitas yang buruk pada pendapatan operasional. Yang kedua, total biaya kualitas membantu manajer mengevaluasi biaya dan manfaat dari timbulnya biaya pencegahan dan penilaian untuk menghilangkan biaya kegagalan internal dan eksternal. Dan yang ketiga, langkah-langkah COQ membantu dalam pemecahan masalah dengan membandingkan biaya dan manfaat dari program peningkatan kualitas yang berbeda dan dengan menetapkan prioritas untuk pengurangan biaya. Baik, selanjutnya cara menentukan pendapatan dan biaya penundaan yang relevan dari suatu produksi.
untuk menentukan pendapatan dan biaya yang relevan dari produksi panel motor, akuntansi manajemen menyiapkan informasi tambahan sebagai berikut. Di sini ada dua produk, yaitu heating blocks dan motor panels, di mana heating blocks dengan annual average number of ordernya sebesar 30, average selling price per ordernya 22.000 dan 21.500, dan direct material cost per ordernya adalah 16.000, maka inventorinya adalah $1. $1 didapat dari 22.000 dikurangi 21.500 sama dengan $500 dikali annual average number of ordernya yaitu 30, maka hasilnya 15.000. Nah, 15.000 itu dibagi direct material cost per ordernya sebesar 16.000, maka inventory carrying cost per order per hour-nya sebesar $1. Selanjutnya, motor panels, di mana annual average number of ordernya sebesar 10, average selling price per ordernya 10.000 dan $9.600, dan direct material cost per ordernya 8.000, maka inventorinya adalah 0,5. 0,5 didapat dari 10.000 dikurangi 9.600 sama dengan 400. 400 ini dikali dengan annual average number of ordernya yaitu 10, maka hasilnya 4.000. Nah, 4.000 itu dibagi dengan direct material cost per ordernya sebesar 8.000, maka inventory carrying cost per order per hour-nya sebesar 0,5. Tabel berikut menyajikan biaya waktu, kerugian pendapatan yang diharapkan, dan peningkatan biaya penyimpanan yang diharapkan sebagai akibat dari penundaan karena produksi. Di sini, kerugian yang diharapkan dalam pendapatan untuk heating block sebesar 15.000 dan motor panelsnya adalah 0, maka totalnya $15.000. Lalu, peningkatan yang diharapkan dalam biaya penyimpanan untuk semua produk pada heating block sebesar $5.250, ditambah motor panelsnya sebesar $1.875, maka totalnya $7.125. Selanjutnya, kerugian yang diharapkan dalam pendapatan ditambah peningkatan yang diharapkan dalam biaya pengangkutan untuk heating block sebesar $20.250, ditambah motor panel sebesar $1.875, maka totalnya $22.125. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.